Salam jumpa kembali umat Tuhan dalam acara renungan Masa Prapaskah 2026. Hari ini kita akan membahas dengan tema misteri karya Roh Kudus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa yang di surga, untuk kasih setia pemeliharaan Tuhan. Semalam Engkau telah menyertai dan membimbing dan menjagai kami, dan pada pagi hari ini Kau memberikan anugerah kehidupan bagi kami untuk kami boleh berkarya. Tolonglah kami sebelum kami melakukan kegiatan, untuk kami boleh mendengarkan akan sapaan-Mu, firman-Mu, agar kami boleh menjalani hidup hari ini dengan tuntunan firman-Mu. Tolonglah kami untuk boleh fokus, boleh mendengar sapaan, dan boleh mengerti akan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membahas di dalam hari yang keempat, tanggal 21 Februari 2026, dengan tema misteri karya Roh Kudus. Saya bacakan dari Yohanes 3 ayat 8 yang berbunyi, firman Tuhan mengatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hanya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Umat Tuhan yang diberkati, dalam perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, sebagian besar di antara kita sudah cukup akrab dengan gadget. Aplikasi yang ada di dalamnya dapat mempermudah kegiatan kita, bahkan mampu memenuhi hampir semua keingintahuan kita. Karena itu ada orang yang pernah berkomentar bahwa dengan memiliki gadget, maka dunia berada dalam genggaman. Namun, benarkah segala sesuatu bisa kita atur dalam genggaman? Di masa Prapaskah hari ini kita akan merenungkan misteri Roh Kudus yang ternyata tidak bisa dikendalikan oleh hikmat manusia. Yesus berkata kepada Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar suaranya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hanya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Pernyataan Yesus ini kiranya menyadarkan kita bahwa tidak semuanya bisa kita kendalikan, yaitu Allah yang penuh dengan misteri. Mari kita telusuri lebih dalam. Nikodemus, seorang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi, datang malam hari kepada Yesus dengan mengedepankan pikirannya terbatas oleh logika manusia untuk membangun percakapan dengan Yesus. Saat Yesus menyatakan bahwa orang tidak akan mampu melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Nikodemus membayangkan kelahiran baru tersebut secara fisik, bukan rohani. Karena itulah Nikodemus mempertanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Oleh karena itu, untuk membantu memahaminya, Yesus menggunakan metafora angin untuk menunjukkan kedaulatan Roh Kudus. Meskipun angin tidak bisa dilihat dan diraba, namun kehadiran dan karyanya dapat memberikan dampak saat udara mengalir dan melewati dedaunan, maka kehadirannya menimbulkan suara desiran dan menggerakkan dedaunan. Demikian juga dengan karya Roh Kudus yang tidak bisa dilihat dan diraba, namun dapat memberikan dampak perubahan hidup. Namun pada saat yang sama, Yesus juga hendak menegaskan bahwa keberadaan Roh Kudus bagi banyak orang masih menjadi sebuah misteri, karena Dia tidak akan pernah bisa kita kuasai, karena Dia adalah Allah yang
tak akan pernah bisa kita kuasai dan kendalikan. Sehingga yang terpenting bukanlah mengetahui bagaimana Allah dalam Roh Kudus bertindak, melainkan memiliki kepekaan, mendengarkan sapaan Tuhan, dan mengikuti tuntunannya. Kehidupan iman yang seperti ini memang bisa saja membuat kita tidak nyaman, karena kita tahu ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Namun justru disitulah makna kehidupan beriman menjadi semakin nyata. Bukankah hal ini yang dinyatakan Allah di dalam Ibrani 11 ayat 1? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam membangun relasi dengan Tuhan yang kerap diliputi misteri, inilah kita sedang dibentuk Tuhan menjadi ciptaan baru yang bersandar pada Tuhan. Untuk itu dibutuhkan kesediaan kita melatih kepekaan pada kehendak Tuhan, sehingga semakin lama semakin peka dan mampu mengerti kehendak Tuhan dengan baik serta melakukannya. Bukalah diri kita bagi Allah yang hendak menyapa dan menuntun kita. Amin. Pertanyaan refleksi yang perlu kita sama-sama renungkan: seberapa sering saudara merasa sapaan dan tuntunannya selama ini, dan bagaimana kita meresponinya? Apakah mendengarkan dan melakukannya, atau mengabaikannya karena mengganggu zona nyaman kita? Biarlah setiap kita mengambil satu komitmen untuk membaca Alkitab setiap hari, paling tidak satu perikop. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur, sebab Engkau berkenan menyatakan kehendak-Mu atas kami. Mampukan kami untuk mendapatkan Engkau secara tepat dan benar dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami agar kami tetap berada dalam jalan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.